Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Ina Asmalik. Sebuah kisah yang berjudul Kota Gaib Wentira. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah, kamu pergi mandi dan bersiap sholat maghrib, ucap Ibu Rasti kepada Kesya. Kesya kemudian bergegas pergi ke kamar mandi, meninggalkan Pangeran Wentira di kamarnya. Setelah selesai mandi dan mengambil wudhu, Kesya terkejut saat melihat Pangeran Wentira masih berada di kamarnya. "Kau mau apa di sini?" tanya Kesya ketakutan. "Ambil 2 sajadah, saya akan jadi imamnya," ucap Pangeran Wentira. "Ah, imam? Emang setan bisa sholat?" Pangeran Wentira tidak menjawab, malah menatap wajah Kesya dengan tatapan yang mengerikan. Matanya merah nyalang menyala yang membuat Kesya ketakutan dan segera keluar dari kamar untuk meminta sajadah lagi kepada kedua orang tuanya. "Kamu sholat ngapain pakai 2 sajadah?" tanya ibunya. Tidak menjawab, Kesya kemudian pergi ke kamar setelah mengambil sajadah yang diberikan ibunya dan sholat didampingi oleh Pangeran Wentira. Ibu Rasti dan Pak Karim mengintip Kesya yang sholat seperti menjadi seorang makmum. Di sajadah tempat imam, mereka sama sekali tidak melihat kalau ada sosok yang berdiri di sana. "Kesya kok aneh ya Pak, setelah pulang dari Wentira, dia kayak bicara sendiri dan terkadang ketakutan," ucap Bu Rasti penuh kekhawatiran pada putrinya. "Saya juga tidak tahu Bu, kebanyakan melamun dan kadang ketakutan dan bicara sendiri. Bagaimana kalau kita ruqyah saja dia?" usul Pak Karim. "Oh iya Pak, ayo kita ke rumah Pak Ustadz supaya Kesya diruqyah." Angin berhembus kencang yang entah datangnya dari mana. Pintu rumah dan jendela yang terbuka menjadi tertutup rapat dengan keras. "Angin apa ini Pak?" tanya Ibu Rasti ketakutan. "Bu, Pak, jangan pergi untuk meruqyah saya," ucap Kesya yang tiba-tiba keluar dari kamarnya. "Kamu kenapa nak? Ada yang lain dari diri kamu." "Saya tidak apa-apa, jangan ganggu saya atau kalian akan menanggung akibatnya," ucap Kesya yang dirasuki oleh Pangeran Wentira dan langsung masuk ke dalam kamar. Tanpa Kesya menyentuh pintu kamarnya, pintu itu tertutup dengan sendirinya. Brak! Ibu Rasti dan Pak Karim langsung terkejut. Tingkah laku Kesya yang periang kini telah hilang. Mereka tidak mengenali putrinya lagi. Kesya lebih banyak murung dan menyendiri, terkadang ketakutan dan berbicara sendiri sambil menangis. "Makan malam dulu Kesya," panggil Ibu Rasti dari meja makan. Saat Kesya keluar, ia langsung duduk dan memberikan satu kursi seperti sedang mempersilahkan sosok di sebelahnya untuk duduk. Ibu Rasti dan Pak Karim hanya melihat tingkah laku aneh putrinya. Kesya juga menyendokkan nasi dan lauk pauk, kemudian diletakkan di sebelahnya. "Itu untuk siapa Kes?" tanya Ibu Rasti. "Untuk Pangeran Bu." "Pangeran?" Ibu Rasti heran dan menatap Pak Karim, bingung sebab keduanya tidak melihat siapapun di samping Kesya. Ibu Rasti langsung merasa merinding dan segera menghabiskan makanannya. Saat Ibu Rasti dan Pak Karim sudah meninggalkan meja makan dan sengaja mengintip Kesya. Mereka melihat Kesya seperti orang yang sedang menyuapi makanan kepada seseorang. "Itu siapa ya Pak? Beneran ada pangeran di sebelah Kesya?" tanya Ibu Rasti berbisik kepada suaminya. "Tapi benar makanan yang Kesya suapi itu habis loh, tidak berhamburan." Pak Karim semakin keheranan. "Siapa itu ya Pak? Kita diam-diam panggil Pak Ustadz yuk Pak." Brak! Kesya melempar sendok nasi ke tempat ibu dan ayahnya mengintipnya hingga keduanya terkejut. "Sudah saya bilang, jangan coba-coba panggil siapapun,"
Sontak Kesya dengan mata yang berubah jadi merah menatap tajam wajah kedua orang tuanya. Iya tidak nak, lanjutkanlah, ucap Pak Karim dan membawa Ibu Rasti menjauh. Kesya tidak pernah seperti itu kalau marah, apalagi matanya merah menyala. Sudah pasti ada yang mengendalikan tubuhnya. Namun orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa, karena setiap kali mereka ingin memanggil Pak Ustadz, Kesya langsung marah dan mengamuk. Beberapa minggu kemudian Kesya dan kawan-kawannya akhirnya aktif kuliah kembali. Mereka menjadi sorotan dan banyak yang mewawancarai mereka karena 1 tahun hilang di kota gaib. Kita tidak merasa hilang selama 1 tahun loh, di sana hanya terhitung 1 hari saja, ucap Firda yang menceritakan ketika mereka berada di alam gaib. Mereka tidak mengingat jika pernah melihat mumi dan hantu lainnya. Yang mereka tahu hanya disambut bak seorang ratu dan raja oleh penghuni bangsa Wentira. Guys, kau kenapa? Murung terus? Tanya Faiz saat menghampiri dan ingin duduk di sebelah sahabatnya itu di kursi koridor kampus. Brak! Kesya langsung spontan mendorong Faiz yang ingin duduk di sebelahnya. Kau tidak lihat kah di sini ada pangeran? Bentak Kesya yang membuat Firda dan Banu langsung membantu Faiz yang jatuh tersungkur. Pangeran apa sih guys? Jelas-jelas di sebelah kaut itu tidak ada orang. Protes Firda yang tidak melihat siapapun di sebelah Kesya. Kesya tidak menjawab dan hanya diam. Sudah mulai gila kayaknya gara-gara masuk Wentira, ucap Banu. Firda mengkhawatirkan Kesya karena ia telah mencuri emas milik kerajaan di sana, lalu kemudian menerima dampak buruknya. Firda menarik Banu dan Faiz menjauh dari Kesya. Kalian ingat gak sih? Karena Kesya, kita bisa tersesat di sana. Saya rasa urusan Kesya sama penghuni gaib di sana belum selesai, apalagi dia menyebut nama pangeran. Mungkin, tapi untuk apa Kesya diikuti sama pangeran Wentira? Tanya Banu penuh heran. Entah, kita harus tolong dia. Nggak mau saya. Nanti kalau kita terseret kembali ke sana bagaimana? Banu merasa ketakutan. Mau tolong dengan cara bagaimana? Tanya Faiz. Saya juga bingung. Nanti saya coba bahas ini sama Pak Ustadz. Sementara jika Kesya merasa tersadarkan dirinya, ia merasa ketakutan kalau ada pangeran Wentira yang selalu mengikutinya. Namun bila pangeran itu tidak ada mengikutinya, yang terkadang menghilang entah kemana, pikirannya menjadi kacau. Sesaat itu Kesya berpikir apakah jika dirinya mati, ia tidak akan pernah kembali ke dunia jin itu lagi. Tidak lama pun Kesya segera menuju ke lantai 3 kampusnya dan berdiri di atas balkon. Ibu, ayah, maafkan saya. Saya harus mengakhiri hidup saya agar saya tidak pernah bisa kembali ke alam jin itu lagi. Lebih baik saya mati daripada saya harus kembali ke sana. Kesya, ngapain di sana? Teriak Banu yang melihat Kesya sudah berdiri di atas balkon lantai 3. Banu langsung segera mengejar Kesya menuju lantai 3 karena ingin mencegah Kesya melakukan aksi bunuh diri. Firda dan Faiz melihat Kesya yang sudah bersiap untuk melompat. Kesya, please, jangan lakukan hal bodoh itu, teriak Firda dari bawah sambil menangis, berharap sahabatnya itu tidak melakukan hal nekat seperti itu. Banu berhasil mengejarnya. Ketika melihat Kesya sudah bersiap untuk melompat, Banu langsung meraih tangannya. Namun sial, saat Banu menarik tangan Kesya dengan kuat, Banu tidak bisa menahannya karena seperti sedang menarik 2 orang hingga Banu ikut terjatuh bersama Kesya. Sebelum semua terjatuh, suasana tampak tegang. Orang-orang yang menyaksikan di bawah kalau Kesya yang jatuh bersama Banu. Semua teriak histeris. Tetapi yang membuat semua orang tercengang, Kesya dapat kembali melayang ke atas balkon dan kembali berdiri dengan sempurna, meninggalkan Banu yang jatuh ke bawah. Banu terjatuh, kepalanya mengenai batu-batu taman. Kepalanya pecah mengeluarkan banyak darah dan tidak bernyawa pada saat itu juga. Banu! Teriak Firda dan Faiz langsung menghampiri Banu. Kesya yang tidak menyangka kalau niatnya untuk bunuh diri malah membuat sahabatnya yang menjadi korban. Banu! Teriak Kesya dari atas sambil menangis. Kesya tidak menyangka kalau ia akan kembali melayang ke atas karena dibantu oleh bangsa jin Wentira yang mengawasinya, sehingga Banu yang terjatuh dari lantai 3. Semua yang berada di kampus langsung berkumpul melihat kejadian aneh dan mengerikan itu. Banu segera dievakuasi oleh petugas rumah sakit. Firda dan Faiz terus melihat Kesya di atas balkon yang masih berdiri sambil menangis. Namun mereka melihat di belakang Kesya ada sosok manusia berkepala babi. Kan, saya benar, Kesya itu ada yang ngikutin.
Banu sudah jadi korban. Terus setelah ini, apa kita? Firda menangis berteriak frustasi kepada Faiz. Faiz merangkul Firda mencoba menenangkannya. Semoga tidak. Kita dekatkan diri sama Tuhan dan jauhi Kesya kalau begitu. Sudah saya bilang Kesya, jika kau menolak dan mencoba berlari, dampak buruk itu akan datang kepada keluargamu atau sahabatmu. Kau lihat sendiri sekarang, ucap manusia berkepala babi yang tepat berdiri di belakangnya. Kesya tidak menoleh dan hanya terus menangis melihat Banu dievakuasi, dan kemudian para anggota kepolisian datang menjemput Kesya untuk diselidiki. Banu akhirnya dikebumikan, meninggal secara tragis jatuh dari balkon, membuat seluruh keluarga dan warga di desa berduka. Ini semua karena anakmu, Rasti. Kenapa anakmu yang mau bunuh diri, malah anakku yang jadi korbannya? Geram Ibu Dina pada Ibu Rasti. Ibu Rasti hanya diam saja mendengar Ibu Dina marah-marah kepadanya karena ulah dari putrinya. Maaf Bu, kita tidak tahu kejadian yang sebenarnya, ucap Akarim ayah Kesya mencoba menenangkan Ibu Dina. Semua sudah jelas, Kesya bersalah. Semua yang menyaksikan melihat Banu ingin menolong Kesya yang mau bunuh diri. Sementara Kesya, ia tidak ikut pergi ke pemakaman Banu dan memilih hanya menyendiri di kamar karena merasa trauma dengan kejadian kemarin. Banu mati karena aku, gumam Kesya dengan tubuh bergetar ketakutan sambil melihat wajahnya di hadapan meja rias. Dari cermin Kesya melihat Pangeran Wentira muncul tepat di belakangnya dan Kesya kemudian menoleh ke arahnya. Sudah cukup, jangan jadikan keluargaku atau sahabatku menjadi korbannya lagi, ucap Kesya ketakutan. Waktu untuk kamu pergi 3 hari lagi, pamitlah pada keluargamu, pesan Pangeran Wentira dan memberikan 1 buah peti kecil berisikan jubah kuning dan secari kertas berisikan mantra agar Kesya dapat masuk ke alam Wentira. Kesya tidak menjawab. Jika ia berontak dan menolak untuk ikut, sudah pasti Pangeran Wentira akan murka dan mencari korban lainnya. Jika kamu terlambat dalam hitungan menit saja, semua akan berakibat fatal, ucapnya dan kemudian menghilang. Kesya berteriak frustasi, menangis dan memukul-mukul sendiri tubuhnya. Kesya tidak ingin jauh dari kedua orang tuanya. Bagaimana perasaan ibu dan ayahnya kalau nyatanya putri mereka satu-satunya justru memilih untuk tinggal di alam gaib. Lusa, Kesya sudah masuk ke kampus dan ia menjadi sorotan banyak orang. Kebanyakan orang yang melihatnya malah menjauhi dirinya karena mereka berpikir kini Kesya akan mencari korban berikutnya. Bila ada orang yang memiliki indera keenam, pasti dapat melihat jika dirinya dikawal oleh sosok manusia berkepala babi. Meskipun Kesya juga tidak tahu kalau makhluk itu tengah mengikutinya. Firda dan Faiz saja terlihat menjauh dari Kesya karena mereka sangat ketakutan sekali jika berikutnya mereka yang akan menyusul Banu. Saat Kesya mendekat, mereka segera mencari alasan untuk pergi. Tinggal menghitung waktu, esok petang Kesya harus kembali ke Wentira. Sebenarnya Kesya ingin berpamitan dengan sahabatnya kalau ia sudah tidak tinggal di alam nyata lagi bersama mereka. Namun sepertinya sahabatnya takut kalau Kesya akan menyeret mereka ke dalam masalah lagi. Setelah pulang dari kampus, Kesya hanya duduk diam di teras rumah melihat pemandangan sekitar karena besok Kesya sudah tidak ada di dunia nyata lagi. Kes, pergi makan dulu, ucap ibunya. Oh iya Bu, kalau Kesya nanti hilang, Ibu langsung yakin saja Kesya itu mati dan tidak akan pernah kembali ya, ucap Kesya. Ada yang membuat ibunya terkejut dan merasa heran dengan apa yang diucapkan putrinya itu. Kamu bilang apa sih Kesya? Memangnya kamu mau menghilang kemana? Bu, Kesya punya calon suami yang tidak akan mungkin ibu dan ayah akan merestui hubungan kita berdua. Jadi tolong restui kita, apapun yang terjadi ya Bu, ucap Kesya kemudian menangis dan memeluk ibunya. Calon suamimu siapa, Kes? Tanya ibunya menjadi penasaran. Kesya nggak bisa bilang sekarang, nanti ibu dan ayah akan tahu sendiri. Ibu Rasti tidak mengerti kenapa putri semata wayangnya bicara seperti itu. Namun Ibu Rasti memiliki firasat yang kuat kalau Kesya akan meninggalkannya untuk selamanya. Apapun yang terjadi, Ibu sangat sayang sama kamu Kesya, ucap Ibu Rasti memeluk putrinya begitu sangat erat. Pelukan hangat terakhir yang Kesya rasakan dari sang ibu yang sangat ia cintai. Keesokan harinya Kesya mencoba mencari kedua sahabatnya di tempat mereka biasa nongkrong bersama. Dan benar saja Kesya melihat Faiz sedang memainkan gitar dengan Firda yang sedang bernyanyi. Kesya mencoba menghampiri,
namun mereka malah hendak pergi. "Tidak usah pergi, karena setelah ini kalian tidak akan pernah melihatku lagi," teriak Kesya yang menghentikan langkah kedua sahabatnya. "Apa maksud kau?" tanya Firda. "Sore ini saya akan pergi ke kebun kopi perbatasan itu, dan saya hanya ingin pamit dengan kalian untuk mengucapkan kata selamat tinggal." "Untuk apa kau ke sana?" tanya Faiz. "Kalian tidak ingat, saya akan kembali ke sana setelah berhasil membawa kalian pulang." "Untuk apa kau kembali lagi?" "Kalian akan tahu setelah saya tiada. Maka bila mana saya menghilang, tolong jangan cari saya. Galikan saja kuburku dan anggap saya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Siapkan saja kuburku dengan nisan bertuliskan namaku. Bila mana di alam gaib saya mati, jasadku dengan sendirinya akan mengisi kuburan itu," jelas Kesya sambil menangis di hadapan sahabatnya. "Kesya, apa kau masih ada ikatan dengan bangsa gaib di sana? Kau sudah mengakui kesalahanmu kan?" tanya Firda kemudian. "Iya sudah, tapi saya akan tetap kembali ke sana. Ini demi kalian dan keluargaku." "Relakanlah saya demi kalian," ucap Kesya menangis. Faiz dan Firda menghampiri Kesya dan memeluknya dengan sangat erat. "Sulit, tapi bila itu keputusanmu, demi kami dan keluargamu, lakukanlah, meskipun kami sebenarnya ingin kau tetap di sini," ucap Firda yang juga menangis memeluk Kesya. Sementara mereka akhirnya saling berbincang lama hingga Kesya lupa waktu kalau nyatanya ia harus kembali ke Wentira sebelum azan maghrib berkumandang. Angin berembus kencang seperti datangnya angin topan. Kesya langsung melihat arloji di tangannya. Matanya membelalak saat waktu yang dibutuhkan menempuh kebun kopi tersisa 30 menit lagi. Padahal jarak tempuh untuk pergi ke kebun kopi perbatasan itu butuh waktu 4 jam. "Saya harus pergi. Saya sudah terlambat. Tolong antar saya ke kebun kopi, Is." Kesya minta tolong pada Faiz untuk mengantarnya. "Oke," ucap Faiz meskipun terpaksa dan takut kalau harus mengantar ke area kebun kopi lagi. Faiz langsung membonceng Kesya dengan mengendarai sepeda motornya meninggalkan Firda di tempat. Firda terus menangis melihat kedua temannya kini sudah menuju ke tempat angker itu. "Is, lebih cepat lagi," teriak Kesya saat waktu sudah menghabiskan 10 menit. Padahal Faiz sudah mengendarai motor dengan sangat cepat, bahkan hampir 100 km per jam. Tetapi Kesya merasa Faiz mengendarai dengan sangat lambat. "20 menit lagi, belum keluar dari Palu, Is. Kau lambat," teriak Kesya. "Yang gila saja, mana ada 20 menit waktunya bisa sampai kebun kopi. Saya tidak mau kecelakaan." "Tukar, biar saya yang kendarai motormu." Faiz langsung menepikan sepeda motor dan membiarkan Kesya yang mengendarainya. Faiz terkejut begitu Kesya mengendarai sepeda motor miliknya yang 2 kali lipat lebih cepat dari yang Faiz kendarai. "Gila kau Kesya, saya tidak mau mati di sini," teriak Faiz. Namun Kesya tidak menghiraukan sahabatnya itu. Kesya seperti dikendalikan oleh iblis sehingga ia tidak sadar bisa mengendarai motor secepat itu. Sampai mata Faiz terpejam dan berdoa keselamatan untuk mereka berdua. Sisa waktu 2 menit lagi mereka berdua sudah tiba di jembatan kuning Wentira di kebun kopi. Faiz terbelalak karena tidak percaya begitu cepatnya bisa tiba di jembatan ini. "Nih, pegang tas saya," ucap Kesya memberikan tas pada Faiz setelah Kesya sudah mengenakan jubah kuning. "Tas itu berikan pada ibu dan ayahku. Bilang saja Kesya sudah meninggal dunia. Selamat tinggal Faiz," ucap Kesya terburu-buru dan memeluk Faiz untuk terakhir kalinya. Kesya langsung berdiri di dekat tugu. Terlihat seperti membaca sebuah mantra. Faiz menepi dan mengintip apa yang akan terjadi pada diri Kesya. Faiz tidak menyangka tiba-tiba pemandangan yang ia lihat hanya pohon-pohon tinggi. Kini berubah dalam sekejap menjadi istana yang megah, menyala berkilau karena dilapisi emas. Kesya segera dikawal oleh pengawal dan seketika sinar terpancar sangat menyilaukan sehingga mata Faiz menyipit dan pemandangan indah yang Faiz lihat barusan telah hilang bersama dengan Kesya yang sudah tidak ada di tugu itu. "Kesya, jadi kau benar-benar pergi?" tanya Faiz sendiri dan baru merasakan kehilangan. Faiz langsung memeluk erat tas yang Kesya berikan, kemudian menangis sesegukan. Faiz dan Firda sudah kehilangan Banu dan kini mereka harus kehilangan Kesya. Firda terus berjalan mondar-mandir gelisah menunggu Faiz datang mengantar Kesya di kebun kopi. Ia khawatir bagaimana jika Faiz tidak selamat. Namun selang waktu 10 menit Firda sudah melihat Faiz kembali. "Syukurlah kau balik, Is," ucap Firda langsung memeluk Faiz yang raut wajahnya tampak begitu sedih.
Kesya sudah ndak bakalan balik lagi ke sini, dak. Ucap Faiz dan Firda langsung murung saat melihat tas Kesya digemblok oleh Faiz. Tas ini, iya, punya Kesya. Ayo, temani saya antar tas ini ke rumahnya. Katanya harus dikasih ke orang tuanya. Sementara tanpa banyak tanya, Firda langsung naik ke belakang motor Faiz dan segera menuju rumah Kesya. Setelah tiba di rumah Kesya, Firda dan Faiz melihat Ibu Rasti dan Pak Karim seperti sedang menunggu seseorang. Mungkin dia sedang menunggu Kesya pulang. Faiz, Firda, mana Kesya? Tanya Ibu Rasti. Ini Bu, Kesya hanya memberikan tas untuk dibawa pulang, ucap Faiz sambil memberikan tas milik Kesya. Kesya minta dibuatkan kuburnya besok. Anggap saja Kesya sudah meninggal karena dia tidak akan pernah kembali lagi untuk pulang. Kesya kemana? Kesya pergi ke kebun kopi di Wentira. Dia akan menikah dengan makhluk di sana. Ndak, mana mungkin Kesya akan kembali ke sana? Bentak Ibu Rasti yang langsung menangis histeris karena kehilangan putri semata wayangnya. Kesya harus melakukan itu, Bu. Katanya demi kalian, supaya tidak menjadi korban dari bangsa Wentira itu. Jadi dia mengorbankan dirinya sendiri, jelas Firda kemudian. Kesya bilang apa sama kalian? Kenapa kalian mau mengantarnya ke sana? Tanya Pak Karim sambil mengusap bau istrinya yang terus menangis memeluk tas milik putrinya. Pak, Kesya diancam harus segera masuk ke alam sana. Kalau dia ndak pergi ke sana, nyawa kalian dalam bahaya. Sementara berduka karena kehilangan Kesya, ada mobil mewah berwarna kuning langsung memarkirkan mobilnya ke pekarangan rumah Pak Karim. Firda segera mendekati Faiz dan berdiri di belakangnya. Firda trauma dengan mobil kuning karena mobil itu persis yang membawa mereka masuk alam lain. Ada beberapa orang keluar dari mobil memakai jas berwarna kuning dan tepat di atas garis bibirnya tidak terdapat garis bibir. Kedua mata mereka pun sama sekali tidak berkedip. Itulah ciri-ciri bangsa Wentira. Mereka terus berjalan menghampiri Ibu Rasti dan Pak Karim dengan membawa beberapa peti yang sangat besar, layaknya membawa hantaran pernikahan. Kami diperintah untuk mengantar hantaran ke rumah kalian karena Tuan Putri Kesya akan menikah dengan pangeran kami, ucap salah satu pengawal. Kalian ini jin dari bangsa Wentira? Tanya Pak Karim. Mereka tidak menjawab dan hanya mengangguk satu kali. Kembalikan putriku. Kami tidak sudi kalau Kesya harus menikah dengan bangsa jin seperti kalian. Sudah kesepakatan Kesya, jika dia tidak bersedia menikah dengan pangeran kami, nyawanya akan dihabisi dan disiksa di sana. Begitu juga kalian yang akan kami buat tidak bernyawa di sini, jelas salah satu pengawal. Pak Karim akhirnya diam. Dia takut kalau Kesya akan disiksa oleh bangsa jin di sana. Tanpa berbasa-basi, pengawal itu berlalu pergi dan masuk ke dalam mobilnya. Kemudian mobil itu keluar dari pekarangan rumah. Faiz mencoba mengikuti sampai pagar rumah, namun mobil itu menghilang sekejap tanpa bekas. Pak, kenapa kau tadi tidak tanya apa mantra untuk masuk alam sana supaya kita bisa bertemu dengan Kesya? Ucap Ibu Rasti. Bu, Kesya sudah tidak bisa kita campuri. Kalau kita masih terus mencampuri urusan mereka dan coba membawa Kesya pulang, mereka akan menyiksa Kesya nanti di sana. Lalu Pak Karim lemah. Saya hanya ingin melihatnya untuk terakhir kali, Pak. Memastikan apakah benar Kesya bahagia di sana, ucap Ibu Rasti yang masih terus menangis. Faiz, bantu saya membuka beberapa peti ini, pinta Pak Karim. Faiz dan Firda membantu membuka beberapa peti yang dibawa pengamal Wentira. Isinya di dalam adalah emas dan jumlahnya cukup banyak sekali. Satu peti emas murni, peti lainnya berisikan seperti buah yang segar, makanan yang enak, pakaian yang bagus dan lainnya. Tas yang Kesya kembalikan mulanya kosong, kini berisikan banyak uang. Bu, jangan pernah cari Kesya. Saya sudah bahagia di sini karena akan menjadi permaisuri pangeran di sini. Saya sudah sah menjadi penghuni bangsa Wentira. Demi kebaikan kita, anggap saja saya sudah meninggal. Galikanlah aku kuburan di dekat rumah dan tulislah namaku di batu nisan itu. Kabarkan saja pada orang-orang kalau saya sudah meninggal karena sakit. Saya akan terus menyuruh para pengawal untuk mengirimkan ibu dan ayah uang sebanyak yang tadi dikirimkan setiap harinya. Berarti terhitung setiap tahun di alam sana, berkat saya ada di alam Wentira ini, saya bisa memperbaiki perekonomian keluarga kita. Berbahagialah kalian,
Kesia sangat menyayangi kalian. Isi surat dari Kesia untuk orang tuanya. Faiz langsung menyeka air mata karena malu kalau harus menangis di depan orang tua Kesia yang sebenarnya dia juga sangat merasa kehilangan Kesia sahabatnya. Begitu juga Firda yang menangis mengeluarkan air mata. Ibu Rasti langsung meremas surat yang Kesia berikan dan terus menangis sesegukan. Pak Karim pun tampak meneteskan air matanya karena harus merelakan nasib putri satu-satunya itu. Apalah gunanya harta sebanyak ini kalau kami kehilanganmu, nak? Rintih Bu Rasti yang masih memeluk tas gemblok milik Kesia yang kini sudah terisi banyak uang. Keesokan hari Pak Karim langsung membuatkan kubur untuk Kesia, memanggil Ustadz untuk mendoakan putrinya. Para warga menjadi heran mengapa Pak Karim memberikan kabar Kesia sudah meninggal nanti setelah dikubur. Siapa yang memandikannya dan siapa pula yang mensolati jenazah Kesia. Sampai para warga bertanya-tanya satu sama lain karena ada kejanggalan atas kematian putri Pak Karim. Kemarin pagi saya masih melihat Kesia duduk di teras. Loh, kenapa beritanya sudah meninggal dan sudah beres dikubur? Siapa yang memandikan? Siapa yang solati? Ibu Karmila merasa heran setelah pulang dari rumah Ibu Rasti. Kayaknya Kesia ini jadi tumbal pesugihan Pak Karim deh, Bu. Masa Pak Karim mendadak kaya setelah kematian Kesia anaknya? Saud Pak Ismail, suami Ibu Karmila. Kamu tahu dari mana, Pak? Pak Karim mendadak kaya? Saya lihat sendiri tadi waktu saya memanggil Pak Karim di kamarnya. Pintu terbuka sedikit dan saya melihat ada satu peti emas dan banyak sekali uang, Bu. Wah, kalau begitu sudah jelas Kesia jadi tumbal pesugihan orang tuanya, Pak. Jasadnya mereka jadikan tumbal dan tidak dikubur, makanya tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Iya, Bu. Bagaimana kalau malam nanti kita coba gali kuburannya Kesia untuk memastikan? Usul Pak Ismail. Iya benar, saya setuju, saud Ibu Karmila pada suaminya. Malam hari tepat jam 11 malam, Pak Ismail dan Ibu Karmila masuk ke pekarangan belakang rumah Pak Karim untuk menggali kuburan Kesia. Mereka mencoba memastikan kalau jasad Kesia tidak ada di dalam kubur karena dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Karim. Cepat Pak galinya, ucap Bu Karmila sambil menyenter kuburan Kesia yang sedang digali oleh sang suami. Terdengar suara tertawa makhluk halus yang membuat mereka menjadi terkejut. Apa itu, Bu? Tanya Pak Ismail. Ayolah Pak, cepat, abaikan saja suara itu. Seperti ada bayangan putih melayang yang membuat Ibu Karmila menjadi bergidik ngeri. Namun karena ia penasaran dengan kuburan Kesia, mereka pun memberanikan diri. Ayo Pak, cepat, ucap Ibu Karmila berkali-kali kepada sang suami. Pak Ismail terus menggali kubur dan tiba-tiba datang guntur menggelegar dan hujan deras membasahi mereka berdua. Tetapi Pak Ismail tidak putus asa dan terus menggali kuburan Kesia. Setelah papan nisan sudah terlihat, Pak Ismail mencoba membuka salah satu papan agar bisa melihat apakah ada jasad di dalam lubang itu dan memastikan itu jasad Kesia anak Pak Karim. Ada Pak? Tanya Ibu Karmila tampak penasaran. Tunggu sebentar Bu, jawab Pak Ismail sambil berusaha mengangkat salah satu papan. Pak Ismail melihat memang ada mayit di dalam kubur. Kemudian ia mencoba membalikan jasad itu agar dapat tampak jelas wajah bahwa itu adalah Kesia anak Pak Karim. Sesudah itu Pak Ismail mencoba membalikan jasad tersebut. Tiba-tiba saja wajah itu berubah mengerikan, tampak banyak darah dan belatung. Kedua matanya terbuka menyala dan mulutnya seperti ingin menggigit Pak Ismail. Giginya penuh taring hingga Pak Ismail tersungkur jatuh karena sangat terkejut dan ketakutan. Wah! Teriak Pak Ismail ketakutan. Kenapa Pak? Sekejap saja tiba-tiba tanah liang kubur itu tertimbun dengan sendirinya bagai terjadi longsor. Pak Ismail berusaha keluar dari lubang kubur dengan tergesa-gesa dan panik karena kakinya ikutan tertimbun oleh tanah. Bantu saya Bu! Teriak Pak Ismail berusaha meraih tangan istrinya. Namun tanah itu sekejap saja mengubur tubuh Pak Ismail. Sementara meskipun Ibu Karmila mencoba menarik suaminya sekuat tenaga, namun tidak berhasil karena tanah itu lebih cepat mengubur tubuh Pak Ismail dan hanya bagian kepala saja yang tersisa. Pak, gimana ini Pak? Tanya Ibu Karmila panik terus berusaha mengeluarkan tubuh suaminya. Namun di dalam kubur seperti ada yang menggerogoti tubuh Pak Ismail. Anggota tubuhnya bagai ditusuk dan dipotong hingga suara Pak Ismail terdengar melengking bagai ke angkasa. Sakit, ampuni saya, tolong saya. Pagi Pak Ismail terdengar begitu memilukan.
Tolong, tolong!" teriak Bu Karmila panik dan terus berteriak. Tiba-tiba tanah kuburan itu meledak hingga membuat wajah Pak Ismail menjadi membiru serta mengeluarkan bau yang sangat busuk dan tampak darah dari lubang hidung serta telinga hingga mulutnya. Tidak lama Pak Ismail pun tewas seketika itu juga. Sesudah itu Pak Karim dan Ibu Rasti langsung menuju pekarangan rumahnya saat mendengar Ibu Karmila berteriak meminta tolong dengan bersama warga lainnya. Ada beberapa warga yang datang menyaksikan bagaimana Pak Ismail tewas mengenaskan di dalam tanah kuburan Kesya. Para warga segera saja membantu menggali kubur dan mengambil tubuh jasad Pak Ismail yang ternyata tinggal sebelah. Kakinya menghilang dan yang tersisa hanya bagian kepalanya saja sampai ke perut. Isi perutnya pun beruraian keluar. Para warga heran mereka tidak dapat menemukan kaki Pak Ismail di dalam kuburan Kesya. Dan warga masih melihat jasad Kesya masih terbujur di dalam sana. "Itu Kesya, Pak?" tanya Ibu Rasti berbisik pada suaminya. Pak Karim hanya mengangguk. Ia juga merasa keheranan. Bagaimana bisa putrinya ada di dalam sana, sedangkan ia tahu Kesya sedang berada di alam lain. Pak Karim berpikir, mungkin hanya jin yang menyerupai wajah putrinya. Ibu Karmila pun terus menangisi kematian suaminya yang begitu tragis dan di luar nalar. Ibu Karmila pun semakin yakin kalau Pak Karim itu memakai pesugihan. "Selanjutnya siapa lagi, Pak, yang akan jadi korban pesugihan?" tanya Ibu Karmila kepada Pak Karim. "Astagfirullah, saya tidak pernah melakukan pesugihan apapun, apalagi korbannya putri saya satu-satunya. Saya tidak akan mungkin tega melakukan hal keji seperti itu." "Jelas ibu yang bersalah. Kenapa malah menggali kuburan orang? Itu makanya ibu dan suami ibu mendapat ganjarannya akibat selalu mengusik hidup orang lain," saut Ibu Rasti geram. "Kalian bisa kaya mendadak. Tidak mungkin kalau kalian tidak menggunakan pesugihan." Ibu Karmila terus yakin dengan dugaannya terhadap Pak Karim dan Ibu Rasti. Sudah, tidak boleh main hakim sendiri. Apalagi kita sedang berduka atas kepergian Pak Ismail. Harusnya kita jangan berdebat. Kita doakan saja Pak Ismail husnul khotimah," lerai Pak RT yang mencoba menenangkan warganya. Tolong!" teriak Pak Ismail sedang diseret oleh pengawal Wentira menuju kerajaan. Sementara ternyata jasad Pak Ismail ditukar dan masuk ke dalam alam lain karena sebenarnya Pak Ismail belum meninggal di dunia nyata. Pak Ismail sangat terkejut saat melihat Kesya duduk di sebelah Pangeran Wentira. "Di mana saya? Kenapa ada Kesya di sini?" tanya Pak Ismail kebingungan. Tidak ada yang menjawabnya. Pak Ismail segera dipasung oleh pengawal Wentira dan dicambuk berkali-kali hingga tubuhnya memar dan mengeluarkan banyak darah. "Ampuni saya, tolong, apa salahku?" "Ini adalah alam gaib Wentira, Pak. Bapak dihukum karena beraninya menggali kuburanku dan berniat membuat berita kalau orang tuaku melakukan pesugihan. Jadi Bapak berhak mendapat hukuman," jelas Kesya kemudian. Kesya yang biasa hatinya sangat lemah lembut, kini berubah menjadi sosok perempuan tanpa belas kasih sedikit pun. Ia pun menjadi perempuan yang memiliki banyak dendam. "Ampuni saya, Kesya. Kembalikan saya ke asalku. Ampuni saya," ucap Pak Ismail terus memohon dengan wajah pucat pasi memelas. Pangeran Wentira menunjukkan bahwa Pak Ismail di alam nyata sudah dinyatakan meninggal dunia secara tragis dan kehilangan separuh tubuhnya. Pak Ismail melihat dirinya sendiri lewat sinar cahaya yang terpancar di tempat itu. "Sekali lagi saya mohon ampun dan kembalikan saya," rengek Pak Ismail terus menerus. Ia merasa menyesal telah mencampuri urusan Pak Karim dan Ibu Rasti. "Bawa dia," perintah Pangeran Wentira kepada pengawalnya untuk membawa Pak Ismail dibawa ke tempat penyiksaan di alam Wentira yang tampak seperti neraka. "Tidak, saya mau pulang. Maafkan saya, Kesya. Tolong saya," teriak Pak Ismail sambil diseret oleh para pengawal. Tetapi Kesya hanya diam saja, tidak mau menanggapi karena ia sangat kesal. Pak Ismail berniat untuk memfitnah ayah dan juga ibunya. Malam hari tampak gelap pekat dan mencekam karena tidak ada bulan dan bintang menghiasi malam. Yang ada hanya terdengar suara binatang seperti melengkapi suasana malam. Ibu Rasti masuk ke dalam kamar kecil milik putri sematawayangnya. Melihat di meja belajar putrinya, ada foto Kesya kecil yang sedang dipangku oleh Ibu Rasti dan Pak Karim yang terlihat sangat bahagia kala itu. Ibu Rasti sesekali mengusap wajah putri sematawayangnya di foto dan tidak sadar air mata itu menetes jatuh membasahi pipinya. Ibu Rasti memeluk bingkai foto itu dan berbaring di atas kasur milik Kesya.
Tidak lama Ibu Rasti segera terbangun saat ada yang mengganjal di bawah bantal tidur putrinya. Ia mendapati ada sebuah kotak kecil yang berisi secari kertas. "Mata Wentira," ucap Ibu Rasti dan membaca tulisan di bawahnya seperti mantra untuk masuk ke alam Wentira. "Apa kalau saya menghafal mantra ini saya bisa masuk ke alam sana dan bisa menemui putriku?" Ibu Rasti kemudian membawa secari kertas itu keluar. Ia berniat menghafal sebuah mantra untuk membuka jalan menuju alam Wentira. "Biarpun saya dianggap mati di dunia ini, tidak apa, asalkan saya hidup bersama anakku Keisha di alam sana." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.